wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para tamu Allah, tamu Rasulullah, rahimahullah. Ini disebut Masjid Syajarah, Masjid Pohon. Di sebelah sananya nanti kita akan pergi, sekitar 100 meter dari sini ada namanya Masjid Jin. Apa hubungan Masjid Jin dengan Masjid Pohon? Bahasa Arabnya pohon syajarah. Orang sini bilang Masjid Syajarah, orang Indonesia bilang Masjid Pohon. Apa kaitannya? Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW beliau melewati tempat ini, dihadang oleh jin-jin. Di sini kampung jin. Lalu Nabi ngajak mereka untuk masuk Islam. Tunggu lo Muhammad. Kalau bahasa Melayunya, kalau kau emang Nabi, buktikan lo. Apa kelebihan kau? Kebetulan itu Masjid Jin sekitar 100 meter dari Masjid Pohon nih. Di sini ini ada pohon dulu besar. Nabi panggil pohon. Pohon, sini tuh. Pohon berdiri dengan akar-akarnya berjalan. Ya, berjalan. Kalau kata orang yang tak paham tak masuk akal. Apa yang tak bisa? Allah berkehendak, kan? Nabi lewat mukjizat. Berdiri tuh pohon, berjalan kayak punya kaki. Pergi kepada Nabi. Dan itu Nabi bilang, balik lagi kau. Balik lagi ke sini. Akhirnya jin, apa kata jin-jin? Ini bukan sihir. Kalau sehebat-hebat orang sihir tak mungkin bisa kayak gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Islam. Untuk mengenang kejadian tersebut, di pohonnya ditebang, dibangunlah masjid biar tak hilang sejarahnya. Disebut Masjid Pohon. Di sana untuk mengenang kejadiannya yang Nabi diadang kena jin, buat masjid gak? Masjid jin. Itu ceritanya ya. Paham? Oke, paham. Di belakang Masjid Pohon itu ada toko emas murah. Namanya toko emas Banjar, orang Banjarmasin. Oh ya. Oh ini Tapi ibu-ibu tak boleh dengar, kasihan bapak-bapak. Ya dah. Ayo, Pegang. Ada pintu Abu Salam Jadi Rasulullah setiap hari pergi ke masjid daripada rumah menuju pintu Abu Salam itu. Setiap hari, pagi, siang, malam menuju pintu Abu Salam. Tak lama kemudian karena ini rumahnya Abu Jahal tidak suka dengan Rasulullah tiap hari pergi ke masjid. Satu ketika dalam hadis pun ada diceritakan dibuat lubang, Pak. Abu Jahal ini buat lubang. Bagaimana Rasulullah itu terperangkap ke dalam lubang itu, tengah-tengah jalan tuh. Jadi lubang sudah siap ditutup dengan pelepas rumah. Pelepas rumah di atasnya ditutup dengan tanah. Rasulullah tidak melihat itu ada lubang. Tujuannya apa? Supaya Rasulullah pergi ke masjid itu masuk dalam lubang. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah keluar dari masjid, dia pun terlepas. Mau pergi ke masjid pun lepas. Tak lama kemudian Abu Lahab melihat, Muhammad sudah lepas tu. Maka tak lama kemudian Abu Jahal yang masuk dalam lubang tu, Pak. Abu Jahal terperangkap di situ. Tak lama kemudian kawan-kawan dia pun keluar semua. Akan menangkap Abu Jahal ini tak boleh terangkat. Maka akhirnya Rasulullah pun mundur ke belakang. Diangkat oleh Rasulullah itu. Paman musuh, tapi diangkat oleh Rasulullah. Di situ tengah-tengah tu, Pak. Oke, mari kita ke Masjid Jin. Ini ada bangunan nih, semua sampai ke sana. Itu rumah raja. Rumah raja itu sebelum dibangun rumah raja itu gunung, namanya Jabal Abi Gubes, Gunung Abi Gubes. Di situ banyak beberapa kejadian. Di antaranya kejadian Nabi Muhammad dipinta oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, Muhammad, kalau memang betul kau nabi, buktikan, belah bulan. Di atas gunung tersebut Nabi belah bulan. Setelah belah bulan, kata orang kafir Quraisy, Muhammad, kau tuh nyihir aku, kau bohong, kau nyihir. Tunggu lo, aku mau tanya orang yang di batas kota sana, jarak jauh, betul tak? Dari jauh dia melihat bulan terbelah. Cepat mereka pakai kuda kejar di batas kota jauh, nanya, tadi kau lihat tak? Belah tu bulan? Iya, aku lihat. Bulan terbelah, kata dia. Oh, apa kata orang kafir Quraisy? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pasti betul, tak mungkin sihir. Kejadian belahnya bulan di situ. Bahkan di situ juga ada yang meriwayatkan ayat terakhir turun katanya di situ. Di gunung ini. Dan banyak beberapa kejadian yang terjadi di Jabal Abi Qubais. Namanya Jabal Abi Qubais. Itu tempat lahirnya Nabi Muhammad. Sebenarnya banyak, ada juga rumahnya Siti Khadijah, rumahnya Sayyidina Abu Bakar di sana. Cuma kita kalau pergi repot lagi sana. Ya, tapi tidak berbentuk rumah sih, kayak gini. Udah, sekarang kita biar cepat kita lanjut ke Masjid Jin. Masjid Pohon, nanti ke makamnya Siti Khadijah. Perjalanan kurang lebih dari sini 1 kilo sampai 1,5 kilo.
Jalan kaki tak pakai bis ya. Anggaplah olahraga. Yuk sambil jalan yuk. اللهم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang ada tulisan warna biru, tulisan arah biru di samping kanannya itu bangunan coklat. Itu sekarang jadi perpustakaan. Disitulah tempat Nabi Muhammad dilahirkan. Cuma sekarang udah jadi perpustakaan. Ya, jadi dulu masih bisa kita masuk perpustakaannya, masih bisa ada tempat Nabi Muhammad lahir tuh sambil pura-pura baca buku, tapi berdoa di situ. Ya, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Pada waktu Nabi Muhammad dilahirkan, ada negara Habasyah, Ethiopia, dulu mereka beragama Majusi. Sambil suruh jalan tadi. Ya, penyembah api ribuan tahun apinya tidak pernah padam. Nabi Muhammad lahir langsung padam dua. Jadi itu tempat Nabi Muhammad dilahirkan. Baik kita jalan yuk, jalan. Nah, syukur Allah. Yuk jalan di Tahun yang lalu masih ada satu bangunan, ini Darun Nadwa. Darun Nadwa ini ibu enggak tahu dah. Sejarahnya di situ sebagai ataupun office. Ketika Abu Lahab dengan Abu Jahal mengadakan satu pertemuan merencanakan untuk menangkap Rasulullah di situlah. Ya. Tak lama kemudian dihancurkan, dibangun hotel. Dagangan habis. Ya. Ayo kita ke makam tempat lahirnya Rasulullah. Ini kondisi pemakaman di Ma'lah. Ya, di sana tuh, di sana itu makamnya Sayyidah Khadijah. Di sini enggak pakai batu nisan, hanya pakai batu-batu biasa gini. Termasuk juga ada makam Mbah Maimun Zubair, guru saya Habib Asal Syatiri, Abu Yamaliki, Habib Abdul Qadir Ahmad Segaf, dan para ulama-ulama yang lain. Alhamdulillah.